Hasilnya gimana tadi Bang pemanggilan? Intinya kepala PT saya itu baru, saya hanya disuruh ngisi absen dan dia melakukan formalitas karena disuruh kepala bidang operasional dan sarpras dan juga kepala dinas dan juga kepala BKSDM. Tadi dari absennya itu nama teman-teman saya coret, saya pesan kepada kepala PT untuk limpahkan kesalahan pada saya. Untuk kepala bidang sarpras, tolong saya ingin APH periksa kepala bidang operasional sama kepala BKSDM berjiwa besar Pak, limpahin ke saya aja, nggak usah ke teman-teman saya. Kalau nyali besar ke saya aja, jiwa satria Pak, berjiwa besar, nggak usah teman-teman saya dilibatin. Cuma hanya karena dia bantu saya videoin, Bapak panggil, dan teman saya hanya menerima sensor, Bapak panggil. Terus harus kayak gimana Pak? Limpahin kesalahan semua ke saya aja, nggak usah ke teman-teman saya. Tadi apa yang dipertanyakan Mbak? Berapa orang yang dipanggil? 4 Mbak. Tapi kamu mau cuma ke kamu aja? Iya, ke saya aja, nggak usah ke teman-teman saya. Teman-teman saya nggak salah apa-apaan. Tadi yang pertanyaan teknis nggak sih Bang? Pertanyaan teknis terkait video viralnya itu? Ya intinya kepala PT saya juga masih baru Mbak, dia nggak tahu apa-apa gitu. Dia hanya disuruh menunaikan perintah saja oleh kepala dinas dan kepala bidang. Ya di sana dia cuma bilang saya hanya menunaikan tugas. Ya memang kita juga tahu, periksa aja gitu SP penugasannya dia baru pindah ke sini ya. Terus juga dia bilang hanya disuruh ya, hanya menunaikan tugas. Jadi kepala BKSDM nih, saya tolong limpahin ke saya aja, nggak usah ke teman-teman saya. Teman saya 1 P3K, 2 honorer sama kayak saya, limpahin ke saya. Tadi ada surat-surat yang perlu ditandatanganin gitu masih Bang, dari Iya. apa? Dan hanya absen aja Mbak. Itu absennya absen pemanggilan atau? Absen pembinaan. Apa yang harus dibina? Dijelasin nggak? Memang maksudnya pembinaan itu apa? Dijelasin nggak tadi di atas? Ya kalau untuk dibina kan berarti di Kamus Besar Bahasa Indonesia kan diajarkan, mengajarkan apa yang harus diajarin nih ke saya dan ke teman-teman saya. Ngomong bener, ngomong kebenaran, harus diajarin apa nih? Ya kan? Pernyataan nggak tadi yang harus ditulis atau perjanjian pernyataan gitu? Nggak ada. Tadi komunikasi di atas apa tadi? Dia absen, hanya menunaikan tugas. Kepala PT saya hanya formalitas. Kalau untuk kepala PT saya ngomong jujur aja padanya. Dari Bang Sandi ini anggap ini sebagai bentuk intimidasi nggak sih? Ya kalau untuk pembinaan kan masyarakat juga bisa nilai. Isinya pembinaan, berarti kan teguran secara halus Mas. Ya kan? Disebutin nggak pembinaannya seperti apa di surat tersebut? Nggak ada Mbak. Nggak ada. Selanjutnya ada rencana mau diperiksa lagi atau bagaimana Bang? Iya, karena ada pemanggilan kedua. Belum, saya rencana mau ditemukan oleh kepala dinas dan kepala BKSDM. Saya bilang ya udah teman-teman saya jangan dilibatin gitu ya, ke saya aja gitu, berjiwa besar kok, saya berjiwa satria, saya bukan pengecut. Mas pasang badan ya? Ada sanksi yang diberikan? Seandainya ada sanksi, ada apapun saya hadapin Mas, saya nggak takut, orang bener ngapain takut. Temuannya tadi kapan Bang katanya? Saya kurang tahu, nanti dikonfirmasi sama kepala PT. Ya intinya untuk Bapak Wakil Wali Kota juga nih, saya mohon maaf nih Pak, saya mohon maaf ya, ini saya bicara fakta lapangan yang ada gitu. Etika saya di mana Pak? Kalau dibilang ada bisikan Sandi, adabnya nggak ada. Ingat Pak, Indonesia berlandaskan Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab. Apabila pemimpin itu tidak adil, jangan menuntut adab bawahan. Adil dulu Pak, baru nuntut adab. Bapak dukung istilahnya negara luar, mohon maaf, saya dukung juga negara Palestina. Bapak lihat Pak, anak kecil di Palestina nendang tentara Israel, apakah itu dikatakan tidak adab? Adab Pak. Tapi kenapa mereka seperti itu? Karena mereka tidak mendapat ketidakadilan. Saya juga tidak mendapat ketidakadilan pada saat bekerja, teman-teman saya juga. Jadi jangan nuntut adab saya. Kalau pemimpin itu adil, baru boleh nuntut adab bawahan. Yang dimaksud ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Bapak Imam Budi, Wakil Wali Kota yang terhormat, Pak, saya mohon maaf, Pak. Ya, saya mohon maaf. Saya bukan bermaksud untuk membantah omongan Bapak. Kalau bentar-bentar diviralin, ngomongin, Pak, ini lembaga masyarakat dan uang dari masyarakat, ya, Pak. Apa gunanya undang-undang transparansi anggaran, Pak? Harus terbuka dong untuk masyarakat, uang masyarakat.
Pak. Terus juga istilah kata, Pak jangan dengerin orang yang bisikin Bapak. Kasihan Pak, Bapak elektabilitasnya menurun. Pak, jadinya yang bisikin Bapak jangan mau Pak. Istilahnya Bapak diseblokin. Itu mah marmut pala naga Pak. Istilah kata nih marmut nih badan kecil, palanya naga bisa ngegigit. Kamu bisa nyembur juga. Hati-hati sama orang yang marmut pala naga. Mohon maaf Pak Imam, ini kan kita instansi pemerintah, transparansi anggaran, duit rakyat loh. Masa nggak boleh terbuka kecuali lembaga swasta? Kalau istilah kata saya udah ngomong, mulut saya sampai berbusa Pak. Anggota lain juga sampai berbusa Pak. Itu ngomong udah ngajuin barang, laporan apa segala macam. Tegur Pak, orang yang bisikin Bapak itu emang fakta lapangan. Tolong Pak turun cek tuh di lapangan Pak, tolong banget Pak. Assalamualaikum Pak. Untuk para pejabat Dinas Pemadam Kebakaran, Anda harus berjiwa besar dan berjiwa satria untuk tidak memanggil teman-teman saya, limpahkan kesalahan terhadap saya siap menanggungnya. Untuk penegak hukum, untuk tolong periksa bidang operasional dan bidang sarana dan prasarana Kota Depok Dinas Pemadam Kebakaran. Dan saya ingin pemeriksaan tersebut terbuka, undang media dan masyarakat dan kumpulkan kami anggota di lapangan. Tinggal menjawab ya atau tidak. Apabila terbukti pejabat itu melakukan penyelewengan, langsung tangkap. Tidak ada pemeriksaan tertutup. Semuanya harus terbuka kepada masyarakat. Saya lebih baik dicap jadi pengkhianat dinas dan kota daripada saya dicap jadi pengkhianat negara, mendukung para koruptor. Untuk masyarakat Kota Depok, tolong dukung teman-teman saya. Saya siap menerima semuanya, asal jangan